Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, seperti halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil pada Minggu Advent yang pertama ini mengajak kita untuk berjaga-jaga dan senantiasa waspada. Matius dalam Injilnya memberikan narasi tentang kedatangan Anak Manusia di masa penghakiman terakhir. Masa penghakiman terakhir yang tidak diketahui kapan masa itu akan tiba, bahkan oleh Anak Manusia sekalipun. Hanya Bapa yang mengetahui, dan pada saat penggenapan harinya akan tercerabut mereka-mereka yang masuk dalam ukuran dan perhitungan Allah untuk menerima keselamatannya. Matius memberikan narasi tentang Nuh yang sungguh mengasihi Allah, dan begitu juga sebaliknya Allah sungguh mengasihi Nuh. Bahtera besar diperintahkan untuk dibuat supaya menjadi pelindung dari kekuatan penghancur. Air yang menghancurkan, air pula yang menghidupkan. Nuh dan keluarganya telah ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Ia membiarkan dirinya untuk dibimbing dan dituntun Allah sendiri. Apakah keterbukaan Nuh ini menjadi cara hitung Allah akan konsep siapa yang hendak diselamatkan? Mungkin kita kalau memprediksi pada zaman Nuh, orang-orang pada zaman itu tidak turut mengambil bagian dalam tuntunan dan bimbingan Allah. Dengan ukuran mereka, ukuran manusiawi, mereka mengandalkan perhitungan mereka sendiri, dan ini menegaskan bahwa cara mereka adalah yang aman dan mungkin yang terbaik tanpa perlu melihat tuntunan Allah sendiri. Bahkan mereka sendiri pun menganggap aneh dan meremehkan apa yang kemudian dikerjakan oleh Nuh dengan bahteranya. Pada perikop berikutnya, Matius menyebutkan orang-orang yang biasa dalam aktivitas hidupnya dengan pekerjaan yang sama setiap hari. Disebutkan di situ
2 laki-laki penggarap tanah dan 2 orang perempuan penggiling gandum. Kegiatan ini mungkin mengecoh kita dengan apa yang mereka lakukan setiap harinya. Kita mengenalinya, setiap pekerjaan dan profesi yang dilakukan. Namun disebutkan salah satu dari penggarap tanah dan penggiling gandum ini akan diambil, akan dibawa, dan sedangkan yang lainnya akan diabaikan. Muncul kemudian sebuah pertanyaan, apa yang membedakan dari 2 orang yang kita pandang melakukan pekerjaan yang sama itu? Penekanan akan ukuran macam apa yang kemudian Allah kehendaki supaya kita bisa ambil bagian dalam keselamatan Allah dan menjadi bagian yang kemudian dibawa atau diambil. Ukuran inilah yang kemudian menegaskan kewibawaan ilahi Allah, kewibawaan yang masih terselubungkan misteri. Tapi kita menyadarinya, mungkin ini sering muncul. Kenapa orang itu meninggal lebih dulu? Kenapa yang lain tidak? Mereka yang siap menyongsong Allah telah menyiapkan dirinya untuk menyelaraskan diri seperti Nuh yang tidak mau menghindar, dan Allah telah membukakan bahtera keselamatan bagi dia dan keluarganya. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada masa Advent ini juga menjadi masa penantian bagi kita untuk mereguk kembali pengalaman keselamatan. Bacaan pertama memberikan sebuah narasi pengalaman keselamatan bagi Israel yang selalu mengalami siklus pertobatan dan panggilan. Siklus mereka jatuh dalam dosa, terusir dari tanah leluhurnya, mengalami pertobatan, dipulihkan, diberi kemakmuran, kejayaan. Siklus ini berulang-ulang. Kita lihat pengalaman Musa dengan bangsa Israel keluar dari Mesir, hakim-hakim dengan pengalaman tegaknya bangsa Israel, dan pengalaman pasca Musa, pasca Salomo, di mana raja-raja Israel kemudian dipecah belah menjadi beberapa kerajaan, 2 kerajaan utara dan selatan. Kondisi bangsa yang terpuruk menaruh pengharapan bagi penderitaan rakyatnya. Mereka tentunya menanti-nantikan hakim agung, hakim yang akan muncul di kota Daud. Pengharapan macam inilah yang seharusnya kita bangun untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Masa Advent menjadi bagian pengingat bagi kita untuk membuka diri terhadap keselamatan yang sudah ditawarkan Kristus sendiri. Yesaya kemudian memberikan gambaran bagi mereka, orang-orang yang mempunyai hasrat untuk pergi kepada Allah. Diceritakan di situ, mari kita berbondong-bondong ke gunungnya yang kudus, tempat di mana kemahakuasaan Allah dinyatakan. Dia yang akan datang dan membebaskan kita dari belenggu kegelapan, sehingga damai sejahtera tinggal dalam diri kita. Pengalaman ini muncul dalam pengalaman harian saya ketika mengingat kembali pengalaman naik gunung. Berada di atas puncak, betul menikmati bagaimana karya agung Allah dinyatakan. Tetapi ketika untuk mencapai puncak itu harus ada proses yang dilalui. Betapa susah, lelah, dan membawa beban untuk perbekalan kami di atas gunung. Pengalaman bangsa Israel ini memberikan gambaran kepada kita untuk meremukkan belenggu-belenggu apa yang masih mengikat diri dan menaruh pengharapan pada datangnya Sang Mesias. Belenggu kerapuhan diri dan persoalan hidup yang kita serahkan di hadapan salibnya, di atas gunungnya yang suci, sebagai keterbukaan dan tuntunan Allah sendiri. Dengan membuka diri, kita berani untuk dibebaskan olehnya, sehingga kita turut dipanggil bersama Allah dalam karya keselamatan yang telah dijanjikan.
Akhirnya Rasul Paulus pada bacaan kedua memberikan peneguhan bagi kita untuk menyongsong keselamatan dari Allah sebagai pengalaman personal terhadap pembebasan diri. Keselamatan dalam Perjanjian Lama memberikan penekanan pada keselamatan bangsa besar Israel, sedangkan karya keselamatan Kristus hadir dalam setiap pribadi yang mau meninggalkan kegelapan dalam diri. Marilah saudara-saudara yang terkasih, jadikanlah pengalaman Advent ini sebagai pengalaman untuk melatih diri, untuk menyongsong Mesias yang menyatakan dirinya dalam diri kita, keluarga, dan orang di sekitar kita. Jangan sampai masa Advent ini lewat begitu saja. Jangan sampai masa Advent ini kita menyongsong hanya dengan sorak-sorak gembira, dengan budaya hedonis, membelanjakan harta kita di tengah tawaran dunia yang menawarkan diskon-diskon Natal serta kemewahan Natal semu lainnya. Kita diajak untuk membuka diri, untuk senantiasa waspada, berjaga-jaga, dan mempunyai ketersediaan diri. Kita jadikan pengalaman Advent ini menjadi pengalaman olah diri dan latihan untuk menyongsong kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Tuhan memberkati.